Kalau kita ada amnesti, kita berandai-andai ada amnesti, apa risiko bagi Indonesia? Pasti ada moral hazard. Ya. Moral hazard dari wajib pajak. Karena mereka kan berpikir bahwa, oh ada amnesti ketiga, pasti ada amnesti keempat dong. Dalam 10 Pasti ada tahun. kelima kan. Nah, ya, wah nanti ganti pemerintah juga ada amnesti lagi. Iya. Buat apa saya patuh? Terutama wajib pajak yang besar-besar kan. Ya. Nah, inilah resiko dari ketika pemerintah ingin mengadakan teks amnesti jilid 3. Malah di dalam jangka panjang, resiko penerimaan turun itu akan ada. Jadi gitu. ada resiko bahkan yang patuh pun bisa tergoda untuk tidak patuh. Betul. Kalau sekarang mau ada amnesti, siapa lagi yang mau diamnestikan? Ini kan Itu dia pertanyaannya. menarik. Ya, apakah yang judol-judol, kan kita nggak ngerti. Apakah yang ilegal-ilegal, yang rame-rame, TPPU Pak Mahfud dan sebagainya, ya kita nggak ngerti. Tapi mestinya ya law enforcement saja. Kira-kira justified nggak tuh PPN 12% di tahun 2025? Yang menjadi tantangan pemerintah itu ada dua. Yang pertama, mereka harus mampu memobilisasi penerimaan dalam skala besar, ya. Yang kedua adalah dalam jangka waktu yang singkat, 12 bulan. 12 bulan. Penerimaan pajak yang besar mungkin bisa lah, ada opsinya banyak. Cuma dalam jangka waktu yang singkat itu yang sulit. Masyarakat yang mengomentari bahwa bahwa kenaikan tarif ini untuk hal-hal lain gitu. Nah, saya melihat bahwasanya ada distrust. Ya. Ada distrust terhadap pemerintah yang begitu tinggi. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, masyarakat hanya melihat dari sisi yang negatifnya saja begitu. DPR kemarin mengatakan PPN akan dikenakan pada barang mewah saja. Ya. Kan makin membingungkan ini. Ya. Bagaimana pendapat? Kenaikan tarif PPN hanya untuk objek PPNBM, kalau saya itu potensinya hanya 1,7 triliun. Kecil sekali ya? Sangat kecil sekali gitu. Jauh dibandingkan dengan kebutuhan budgeter di tahun 2025 gitu. Jadi dibandingkan cuma 1,7 triliun ya Nggak usah. mendingan batalin aja ya kan. Salam jumpa, sahabat Potnomik. Kita jumpa lagi dan kali ini kita akan membahas isu yang memang sedang hangat, sekaligus kita coba melihat lebih mendalam. Kali ini kita ingin membahas isu pajak lagi, tapi lebih ke soal seluk-beluk penerimaan pajak, bagaimana prospek perpajakan, dan hal-hal teknis lainnya yang akan membantu kita, membekali kita, memberi pemahaman yang baik. Nah, kali ini saya kembali ditemani narasumber kita, Saudara Fajri Akbar. Fajri Akbar, Manager Riset Center for Indonesia Taxation Analysis yang sehari-hari menggeluti isu pajak. Saya akan mengelaborasi bersama Fajri untuk beberapa menit ke depan. Selamat jumpa lagi, Fajri. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah, baik Pak. Ya. Kemarin kita membahas isu cukai, ya kan? Ternyata menarik respon para pemirsa, para pecinta Potnomik cukup baik dan mengapresiasi karena pembahasan seperti ini termasuk yang dibutuhkan dan masih jarang dilakukan. Nah, kita kan ingin memadukan, ya kita ngomongin teori lalu praktek. Nah, saat ini kan kita sedang heboh nih soal PPN 12%. Tapi saya nggak mau tanya itu. Kalau itu kita serahkan pada netizen. Bagaimana nanti berpendapat. Tapi kita mau membahas, kalaupun nanti kesimpulan kita menyinggung soal PPN 12%, tapi kita membahas dulu ini kira-kira penerimaan pajak itu sepenting apa sih, gitu kan? Lalu struktur, postur penerimaan pajak kita selama ini seperti apa? Agar publik dan kita juga tahu, selama ini kita hidup melalui APBN itu didukung oleh apa saja. Termasuk, saya rasa ini soal keterlibatan kan, partisipasi. Kalau idealnya jenis pajak A yang harusnya tinggi, besar, tapi belum optimal, apa mesti kita lakukan? Publik bisa membantu apa? Seharusnya itu penting untuk jadi pemahaman kita bersama. Nah, kali ini saya
akan memulai dari hal yang teknis. Nanti saya akan menggali sampai ke mungkin kita bicara PPN 12%, kita bicara bahkan ada rame-rame tax amnesty gitu kan. Yeah. Tapi itu nanti kita mengalir saja. Yeah. Yang pertama saya mau tanya kepada Fajri. Yeah. Karena saya terus terang lama tidak menggeluti angka-angka ini ya. Publik perlu tahu. Sejauh ini berapa porsi penerimaan pajak misalnya terhadap penerimaan negara dalam APBN? Lalu nanti tolong dijelaskan juga yang menopang penerimaan pajak ini jenis pajak apa dan sektor apa kira-kira? Lalu mungkin juga bisa ditambahkan nanti kira-kira dari si tren seperti apa. Jangan sampai juga kita ini terlalu berpikir, kemarin ada di medsos itu, kenapa tidak kita maksimalkan penerimaan sumber daya alam? Betul. Seolah-olah itu berlimpah gitu kan? Nah, saya rasa Fajri bisa elaborasi itu, silahkan. Jadi memang ada historisnya Pak. Kenapa kita melakukan tax reform jilid pertama tahun 84? Jadi pasca oil boom, pemerintah sudah tidak bisa lagi bergantung pada penerimaan SDA. Semenjak itulah pemerintah melakukan tax reform jilid 1 yang mana dihasilkan undang-undang PPN dan undang-undang PPH. Nah, dari tax reform tersebut barulah di situ pemerintah mulai bergantung terhadap penerimaan pajak. Dan kalau kita lihat di negara-negara maju, negara-negara demokrasi, itu memang idealnya negara bergantung pada penerimaan pajak. Karena pajak ini kan boleh dibilang membuat pemerintah bergantung terhadap rakyat. Contohnya nih, ketika pemerintah ingin menaikkan tarif PPN, itu kan harus melalui mekanisme persetujuan dengan rakyat. Melalui DPR ya? Iya. Kalau SDA kan tidak. Inilah kenapa pajak tuh berselaras dengan demokrasi begitu. Nah, saya mau potong di sini dulu ya. Ini penting masalahnya. Kenapa kita memilih pajak bukan yang lain ya? Saya pernah bahas di edisi sebelumnya soal ini. Yang membedakan memang ini perdebatan di Amerika terutama ya. Saya jadi ingat. Kenapa nggak filantropi? Filantropi itu bagus, ya kan? Masyarakat dermawan. Tapi ingat, mengandalkan kedermawanan itu kan sangat subjektif. Betul. Nggak ada ukurannya. Betul. Lalu yang kedua, ada resiko subordinasi. Betul. Kalau saya melulu dibantu oleh orang lain, betul, kan tidak setara lalu kan? Betul. Menjadi tergantung, lalu saya hormat. Bahaya kalau si filantropi itu jadi penguasa. Betul. Nanti kita menjadi hamba, bukan menjadi warga negara. Dan ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Nah, betul. Pajak itu penting karena menjadikan kita anonim, ya kan? Iya, betul. Orang siapapun bayar pajak, siapapun boleh mendapatkan manfaat pajak. Betul. Tanpa perlu merasa saya punya utang pada sesama saya kan gitu. Betul. Tapi kita berutang itu pada kolektivitas, yaitu sebagai warga negara. Nah, saya rasa betul di situ Fajri sampaikan. Titik ini menurut saya penting. Jadi dulu oil boom sudah lewat, nggak mungkin kita bergantung pada sumber daya alam, maka pajak menjadi tumpuan. Bahkan tadi Fajri sampaikan di negara maju hampir semua ya bergantung pada pajak. Betul. Nah kalau konteks Indonesia ini kira-kira kita sudah 40 tahun reformasi. Apa kira-kira evaluasi secara cepat kalau kita lihat sampai dengan saat ini? Kalau kita evaluasi dari tax reform pertama, memang kita sudah melakukan beberapa tax reform lanjutan ya. Terakhir melalui Undang-Undang HPP. Tapi kalau kita lihat, tax ratio kita boleh dibilang masih di bawah ideal, masih di bawah threshold-nya IMF yaitu 15%. Jadi memang masih butuh banyak effort untuk meningkatkan penerimaan pajak. Nah, baik itu perluasan basis ataupun kebijakan tarif ataupun peningkatan kepatuhan dari sisi wajib pajak begitu, Pak. Ya. Jadi kalau ukuran tax ratio memang kita masih challenging ya. Betul. Kita belum bisa mencapai level yang katakanlah dibuat oleh IMF standarnya atau OECD. Nah, tapi kan kadang-kadang tricky ya, kita sering berdebat soal tax ratio. Dia bukan ukuran satu-satunya. Apalagi kadang negara maju memasukkan juga iuran-iuran
asuransi kesehatan. Nah, di kita ini kan belum dimasukkan ke sana sehingga terkesan masih relatif rendah. Tapi memang ini bukan lalu pengabaian atau penolakan fakta. Rasio pajak kita emang masih rendah dan butuh dioptimalkan. Betul. Nah, dalam konteks itu kan kita sudah melakukan berbagai reform ini ya. Reformasi aturan, kebijakan, administrasi, sampai terakhir sekarang ada core tax system ya yang mau diterapkan tahun depan. Termasuk kalau kita lihat dua hal misalnya secara global, kan kita juga ada inisiatif dengan negara-negara lain ya. Global Minimum Tax. Ya, Global Minimum Tax yang kemarin juga baru dirilis. Lalu kita juga pernah berlakukan tax amnesty misalnya. Banyak hal saya rasa sudah pernah dilakukan. Nah, kesan saya nih, nggak kurang pemerintah ini coba-coba udah bongkar pasang, mencoba semua sisi. Tapi kok gini-gini saja gitu. Apa kira-kira penyebabnya? Ya kalau kita mau jujur, salah satu alasan kenapa tax ratio kita itu rendah, ya karena memang potensinya itu rendah, basisnya itu rendah. Basisnya rendah. Ya? Kita berbicara kalau kita di negara maju, itu kan pendapatan yang paling tinggi adalah PPHUP, orang pribadi. Di Indonesia itu belum begitu besar. Nah, salah satu alasannya adalah upah kita, upah buruh atau karyawan, kalau kita cek data BPS, itu masih di bawah PTKP. Berbeda dengan negara Nordik gitulah. Jadi negara Nordik itu kan udah sekian puluh juta, kita PTKP-nya nggak nyampe gitu. Kita kan sering juga di medsos ya, ala-ala Nordik ini ada ngeri-ngeri sedap ini, Fajri ya. Kalau mau niru Nordik jangan pajaknya saja dong gitu kan. Tapi juga sistemnya pendidikan, layanan publik. Oke, saya rasa itu menjadi ikhtiar kita bersama. Nah, saya mau masuk ke soal struktur penerimaan tadi. Idealnya memang kalau negara negara maju, penerimaan dari PPh orang pribadi kan yang paling tinggi nih. Betul. Itu kan mencerminkan tingkat kemakmuran tentu saja ya pertama ya. Kesejahteraan individu sudah tinggi. Kan negara maju ukurannya PDB per kapitanya tinggi. Yang kedua, tentu kepatuhan, keterbukaan kepatuhan kan. Betul. Makin tinggi kepatuhan, ini tidak mengabaikan adanya tax avoidance juga kan yang dilakukan oleh banyak kelompok kaya dan kelompok super rich itu ya. Nah, yang ketiga, yang menurut saya juga penting adalah kita ini kan kalau bilang penerimaan PPh-nya masih belum optimal, tadi kan soal income ya, kan juga kita melihat ada fakta ketimpangan di kita ini kan. Betul. Kelompok kaya, super kaya mungkin ya 1-10% itu memang kuenya gede banget. Nah, di sana kita juga tahu nanti kita bisa evaluasi lah. Banyak pengecualian, ada keistimewaan juga. Karena kan pajak-pajak atas passive income misalnya, betul. Kan lebih rendah tarifnya. Nah, itu soal pilihan kebijakan. Tapi betul juga itu soal UMP kita yang relatif masih rendah. Padahal taxpayer kita, pembayar pajak kita karyawan nih mayoritas. Kalau PTKP sekarang 4,5 juta ya, yang bayar pajak hanya orang Jabodetabek berarti kan? Kira-kira kan begitu ya. Orang Jogja bayar nggak tuh? Orang Jogja akan serba PTKP nih, apalagi Boyolali, nah gitu-gitu kan. Belum di daerah-daerah lain yang memang belum cukup berkembang. Nah, ini menjadi tantangan saya rasa. Tapi maksud saya gini, saya bisa lihat terbalik juga dong. Artinya PTKP 4,5 juta itu juga bisa dibaca sebagai insentif kan itu kan. Betul. Pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Betul. Bahkan tidak sekedar ukurannya UMP, tapi PTKP yang jauh lebih tinggi dibanding UMP. Nah, saya rasa itu soal bagaimana kita melihat. Tapi saya kembali ke struktur tadi. Kalau PPHOP masih relatif rendah, mungkin Pak Jiri bisa jelaskan nih, secara kasar gitu, postur kita itu antara PPh, PPN seperti apa, pajak-pajak lain kira-kira apa yang cukup dominan, dan sektornya mungkin. Kita bergantung pada apa, karena klaim kita ini kan, kita ini bergantung pada sumber daya alam, atau manufaktur, atau apa. Iya, kalau kita merujuk pada Perpres 201 tahun 2024 ya, soal rincian penerimaan negara di tahun 2025,
itu kalau kita lihat penerimaan target paling besar tuh di PPN dan PPNBM. Setelah itu PPH 25-29 atau yang mayoritas adalah PPH badan. Setelah itu barulah PPH 21 begitu. Karyawan itu ya. Karyawan. Dan satu lagi sebetulnya yang cukup besar, cukai. Cukai. Sekarang sobat rokok. Berapa ratus triliun? Saya lupa. 200. Cuma dia pasti di atas 200. Dia pasti di atas PPH 21. Oh, jadi kontribusi perokok lumayan gede. Kontribusi perokok itu peringkat 3. Di kontribusi pajak karyawan. Betul. Nah, ini jangan sampai nanti ada anggapan kalau masyarakat bawah itu lebih banyak merokoknya ini, sehingga konsumsi di sana besar, penerimaannya menjadi tinggi. Nah, ini soal lain lah, nanti kita bisa bicarakan. Lalu penerimaan sumber daya alam sendiri berapa kontribusi secara sektoral? Kalau kita lihat pajak secara sektoral, sebagian besar dari penerimaan pajak kita itu adalah dari industri pengolahan, industri manufaktur. Makanya industrialisasi itu berdampak positif terhadap penerimaan pajak kita. Dan yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan kontribusinya di tahun 2024 Oktober ini itu 25,54%. Seperempat sendiri ya? Iya, seperempat sendiri. Nah, yang menarik dari sektor perdagangan adalah kalau kita lihat data BPS, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB itu terus berkurang. Tetapi kontribusinya dalam penerimaan pajak itu terus meningkat. Apa kira-kira penyebabnya? Saya menduga bahwa ini ada perbaikan kinerja dari sisi otoritas, yaitu DJP, ya, entah itu pengawasan, entah itu memungutnya, itu jauh menjadi lebih efektif. Yang ketiga adalah untuk tahun 2024 ini sektor keuangan dan asuransi. Sektor keuangan asuransi tahun 2024 ini meningkat tinggi sekali 12,96% dengan kontribusi sebesar 13,5%. Nah, kenapa meningkat signifikan? Kita dapat lihatlah peningkatan dari sisi loan sektor perbankan itu kan double digit. Ketika loan itu meningkat, maka profitabilitas itu meningkat. Ketika profitabilitas itu meningkat, maka kontribusinya ke penerimaan pajak juga meningkat. Gitu. Jadi 3 sektor ini yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan perpajakan kita, begitu Pak. Sumber dalam sendiri ternyata tidak masuk. Sumber daya alam pertambangan hanya 6%. Bisa dipahami juga karena kontribusi mereka kan PNBP sebagiannya. Ya, betul. Royalti dan sebagainya. Pungutan-pungutan lain ya, itu termasuk di sana. Oke. Jadi ini juga perlu diketahui oleh publik, saya rasa. Kalau kondisi kita sekarang seperti ini, kita kan punya imajinasi ya. Kalau negara maju, benchmarknya PPh orang pribadi mestinya paling tinggi. Kita mau balik kurva itu. Piramid itu mau kita balik ya. Tapi kan perlu effort gitu kan. Betul. Kalau PPN memang yang sekarang paling besar porsinya, itu kan pajak konsumsi. Karena orang konsumsi, belanja, kena pajak. Tapi kan PPN juga punya ciri regresif ya. Iya, betul. Karena tidak mempedulikan daya beli. Orang membeli barang di harga yang sama, bayar pajaknya kan sama. Iya. Ini kan sekarang juga sedang kita diskusikan bagaimana penerimaan pajak. Ya kalau mau gampang PPN memang paling cepat. Tapi nggak adil. Kalau mau lebih sulit, effortnya gede, PP orang pribadi. Tapi effortnya tidak gampang. Memajaki sektor informal, orang kaya yang tidak mau brand BWP, yang punya backing, macam-macam kan. Nah, ini tantangan. Nah, perbaikan sistem sendiri. Saya potong dari agak deket aja waktu tax amnesty 2016. Apa asesmen Fajri? Kita kan pernah tax amnesty nih. Lalu ada automatic exchange of information yang diharapkan era transparansi, semua sudah terbuka. Kita ada pengungkapan sukarela ini PPS 2022. Lalu sekarang mau ada Cortex. Nah, bagaimana lini masa kebijakan ini kalau kita review? Kalau dari tahun 2016 Pak ya, sebetulnya yang signifikan reform itu pas pandemi malah di Undang-Undang HPP itu. Di Undang-Undang HPP itu banyak sekali
kebijakan-kebijakan yang positif seperti pajak karbon, lalu ada GAR, General Anti Tax Avoidance gitu. Namun memang sampai sekarang aturan turunan dari ada beberapa poin kebijakan tersebut masih belum dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau ini kan isunya ada tax amnesty jilid 3 ya. Saya kira sebuah kebijakan yang tidak masuk akal sama sekali gitu. Karena gini, karena yang saya dengar adalah tax amnesty jilid 3 ini ditujukan untuk para sektor informal ya, sektor yang ilegal dan sebagainya. Saya menduga, saya berpendapat kalau kalaupun pemerintah mengadakan, saya yakin bahwa para pelaku usaha yang ditujukan tersebut, yang ilegal-ilegal tersebut, tidak mau mengikuti tax amnesty jilid 3. Mengapa? Karena aturan yang ada aja mereka nggak ikuti. Aturan sebelumnya aja mereka nggak ikuti. Belum kita bicara pastikan yang ilegal-ilegal lagi punya backing, Pak. Iya. Ya, itu nanti kita akan bicarakan. Nah, saya mau sedikit mundur terkait kinerja pajak. Kita tahu pajak itu penting, suka tidak suka ya. Kalau Richard Eccleston bilang tax is necessary evil gitu. Hal yang nggak kita senengi, nggak kita sukai, tapi harus ada. Kalau nggak ada ya runtuh aja negara itu. Nah, asesmen kita 10 tahun terakhir, bagaimana tren penerimaan pajak? Apakah stagnan atau menaik atau meningkat atau malah cenderung turun? Lalu kan Ditjen Pajak kemarin-kemarin hat-trick gitu ya, 3 tahun berturut-turut melampaui target 100%. Tampaknya berat tahun ini. Berat sekali. Fajri tadi, sekarang trennya seperti apa? Lalu tahun 2024, kira-kira proyeksinya seperti apa? Jadi dalam 10 tahun terakhir, malah di saat pandemi ada perbaikan yang signifikan. Kalau kita lihat datanya ini, jadi justru di saat pandemi ada tambahan penerimaan pajak yang signifikan. Tahun 2021 misalnya ada tambahan penerimaan pajak sebesar 205 triliun. 2022 ada tambahan pajak sebesar 439 triliun. Sedangkan di 2023 hat-trick ketiga itu ada tambahan penerimaan pajak sebesar 152 triliun. Sedangkan kalau kita lihat pre-pandemi itu rata-rata hanya 60 sekian triliun. Kenaikan per tahun penerimaan pajak, kita nggak ngomong growth. Meskipun baseline-nya memang rendah ya di 2020 Kalau nominal nggak terlalu melihat baseline, cuma kalau kita lihat nominal itu memang signifikan sekali. Tapi memang saat itu memang ada kenaikan harga komoditas. Dan sedangkan untuk tahun 2024 ini itu sangat-sangat berat. Seperti kita ketahui, di awal-awal tahun 2024, tepatnya di bulan April, penerimaan pajak kita sempat terkontraksi 9% atau tumbuh minus 9%. Nah, kalau memang mengalami perbaikan sampai bulan Oktober, tetapi masih terkontraksi 0,4 atau tumbuh minus 0,4. Nah, kami melakukan proyeksi di akhir tahun ini realisasi penerimaan pajak sekitar 93 sampai 94% dari target. Berarti defisit berapa itu? Saya belum menghitung defisitnya, cuma yang menarik aja, kalau penerimaan pajak tahun 2024 ini minus 0,4, itu artinya terendah ketiga dalam konteks pertumbuhan ya, terendah ketiga dalam 2 dekade terakhir. Terendah pertama itu pada tahun 2020 ketika pandemi itu minus 19,55%. Lalu terendah kedua adalah di tahun 2009 ketika ada global financial crisis minus 4,55. Kalau di tahun 2024 ini minus 0,4, itu akan menjadi terendah ketiga dalam 2 dekade terakhir ini. Artinya ini shortfall-nya cukup dalam ya. Iya, betul. Dan ini akan berdampak ke APBN juga. Nah, saya mau bertolak dari itu.
kinerja pajak 2024 yang cenderung turun. Ya. Faktornya kira-kira apa saja yang menentukan? Nah, seperti kita ketahui bahwasanya ada dua jenis pajak yang berkontribusi paling besar, yaitu PPN dan juga PPh Badan. Nah, PPN ini tahun ini agak loyo ya. Kalau kita lihat di terakhir itu di Oktober dia hanya tumbuh 3,54%, Pak. Dan bahkan di awal-awal tahun dia di bulan Januari dia sempat terkontraksi 22%. Nah, mengapa demikian? Karena ada peningkatan restitusi. Terutama di awal-awal tahun. Kenapa ada peningkatan restitusi? Nah, ada dua dugaan saya ada dua hal. Yang pertama adalah peningkatan likuiditas. Jadi seperti kita ketahui di tahun 2023 akhir ada kenaikan Fed Fund Rate. Ketika Fed Fund Rate naik, maka likuiditas ketarik. Nah, maka korporasi mencari pendanaan dari internal, salah satunya dari piutang pajak. Yang kedua adalah kemungkinan kedua adalah kelebihan bayar kan simpel lah. PM lebih besar dari PK. Nah, ketika kita transaksikan ke dalam konteks bisnis, itu artinya pabrikan, manufaktur sedang melakukan ekspansi usaha. Dan ini selaras dengan data PMI kita di awal tahun 2024. Kalau kita cek data PMI Index di tahun 2024. Kontraksi juga ya? Justru sebaliknya. Ketika saya melihat bahwa kenaikan restitusi ini malah ada ekspansi di awal. Jadi PMI di awal 2024 itu sebesar 54,2. Itu tertinggi dalam 2-3 tahun terakhir. Yeah. Begitu. Sedangkan kalau kita berbicara penerimaan PPh Badan, kenapa dia terkontraksi? Kita tahu bahwa penerimaan PPh Badan itu adalah gambaran kinerja korporasi 1 atau 2 tahun yang lalu. Ketika kita berbicara tahun 2024, kuartal 1-nya itu menggambarkan kinerja korporasi pada tahun 2022. Sedangkan kuartal kedua sampai keempat itu menggambarkan kinerja korporasi di tahun 2023. Nah, ada apa di 2023? Di tahun 2023 itu ada pelemahan harga komoditas. Contohnya CPO. CPO harganya berkurang sampai 50% dari 2002-2003. Dan ini akan berdampak pada kinerja profit korporasi dan sehingga akan mengurangi angsuran PPh Badan. Dan inilah yang menyebabkan kenapa PPh Badan di tahun ini jeblok. Per Oktober terkontraksi 25% atau tumbuh minus 25%. Nah, kalau melihat itu kan berarti memang ada faktor-faktor dominan yang berpengaruh. Yeah. Antara lain harga komoditas ya. Iya, betul. Ternyata 15 tahun terakhir struktur penerimaan pajak kita juga belum bergeser ya. Yeah. Masih bergantung pada komoditas. Itu yang menentukan secara signifikan. Apalagi kalau harga turun, otomatis penerimaan juga akan terkontraksi. Kalau kita sering ngobrol kan, kita perlu kebijakan yang kontrasiklikal gitu kan. Yeah. Artinya bagaimana caranya ketika penerimaan harga komoditas itu turun, penerimaan tetap bisa tumbuh positif. Kan kembali ke yang tadi. Yeah. Kita mesti cari sumber-sumber yang secara benchmark itu sustain, yaitu ya PPh orang pribadi. Betul, PPh-OP. Yeah. Nah, kita kan sudah melakukan banyak intervensi nih kalau kita lihat ya. Logiknya, nih kebetulan karena dulu saya terlibat ya dalam membahas undang-undang HPP, dan saya rasa salah satu hal bagus dalam undang-undang itu adalah integrasi NIK dengan NPWP. Itu kan cara untuk mengcapture potensi secara lebih luas, lebih mudah. Kalau saya meminjam Thomas Piketty itu kan, ya dia mengatakan kan, pajak itu sederhana logikanya, tinggal di capture aja. Siapa punya apa, siapa melakukan apa, activity, identity. Kalau dikawinkan selesai sebenarnya. Itu kan dulu logika waktu tax amnesty 2016. Karena kita nggak tahu data wajib pajak, sehingga istilahnya kita berburu kebun binatang yang kita cari lo lagi menjadi nggak adil. Maka kita berikan amnesti
one shot policy, nggak boleh diulang lagi, dengan komitmen setelah ini terbuka, gitu kan. Maka setelah tax amnesty sudah betul itu, kita lalu punya undang-undang keterbukaan informasi keuangan, ya kan, untuk kepentingan perpajakan. Lalu kita terus agregasi informasi data secara lebih luas, apalagi ada integrasi NIK NPWP. Tapi lagi-lagi ini kan aspek politik ya. 2022 ada pengungkapan sukarela, itu semacam kesempatan kedua. Orang berbuat dosa pernah diampuni, dia diampuni yang kedua. Harapannya setelah itu sudah surga atau neraka gitu kan pilihannya mestinya. Sekarang kok malah ada wacana lagi memberikan amnesti pajak. Tadi Fajri mengatakan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Amnesti yang dilakukan atau direncanakan lagi itu karena nggak ada justifikasi apapun. Dari si tren kebijakan tadi jelas, apa yang dilakukan oleh Ditjen Pajak juga sudah clear mestinya. Tinggal law enforcement sebenarnya. Nah, tapi kan ini realitas politik yang mesti diantisipasi. Nah, kalau menurut Fajri nih, kita nggak usah ngomongin politiknya dulu. Kalau kita ada amnesti, kita berandai-andai ada amnesti, apa resiko bagi Indonesia? Pasti ada moral hazard. Moral hazard dari wajib pajak. Karena mereka kan berpikir bahwa, oh ada amnesti ketiga, pasti ada amnesti keempat dong. Dalam 10 pasti ada kelima kan. Nah, wah nanti ganti pemerintah juga ada amnesti lagi. Buat apa saya patuh? Terutama wajib pajak yang besar-besar kan. Nah, inilah resiko dari ketika pemerintah ingin mengadakan tax amnesty jilid 3. Malah di dalam jangka panjang, resiko penerimaan turun itu akan ada. Jadi ada resiko bahkan yang patuh pun bisa tergoda untuk tidak patuh. Betul. Karena, wah ternyata ongkos kepatuhan saya mahal ini. 2016 saya sudah jujur, patuh, saya bahkan diperiksa, dan lain-lain. Ternyata yang tidak terdaftar, tidak patuh, nggak pernah lapor, malah diampuni, bayar pajaknya rendah, dia clear. Ini kan nggak adil ya. Saya rasa betul itu. Jangan sampai ada istilah permanen tax amnesty. Yang pastinya amnesty, yang lainnya tidak pasti gitu kan. Berbahaya gitu ya. Nah, saya sepakat di titik itu. Maka apapun itu amnesty mesti ditolak. Bahwa pemerintah perlu memberikan semacam kompensasi bagi yang mau patuh, saya rasa boleh. Tapi jangan amnesti kan gitu ya. Kan bisa dihapus sanksinya. Ya kan pas final ya. Lebih soft kayak pas final. Kan? Pokoknya silahkan bayar. Sanksi akan dikurangi atau dihapuskan. Itu lebih fair menurut saya. Karena tidak lalu membuat yang sudah patuh tercederai rasa keadilannya. Apalagi kalau potensi ya. Kalau kita lihat potensinya Pak. Tahun 2016 dulu ada 5.000 triliun yang dideklarasikan. 1.000 triliun itu aset keuangan. 2022 saya ingat waktu itu diskusi dengan DPR, kalau mau pengungkapan sukarela, itu berapa kira-kira informasi keuangan yang belum dilaporkan. Ditjen Pajak waktu itu mengatakan 600 triliun, dan hampir sama. Hasil PPS itu 60-an triliun, yang diungkap juga mendekati angka 600 triliun. Nah kalau sekarang mau ada amnesti, siapa lagi yang mau diamnestikan? Ini kan itu dia pertanyaannya. Ya, apakah yang judol-judol, apakah yang ilegal-ilegal, yang rame-rame, TPPU Pak Mahfud dan sebagainya, ya kita nggak ngerti. Tapi mestinya ya law enforcement saja, kalau sudah ada informasinya. Fajri setuju nggak kalau gini kira-kira, law enforcement sejauh diketahui apa tantangannya sehingga kok kesannya DJP ini ragu-ragu ini? Wah, itu pertanyaan sulit, Pak. Ya, jadi terkait dengan law enforcement saya kurang begitu mengerti ya kenapa apakah sudah optimal atau tidak. Saya belum punya datanya. Lalu apa tantangannya? Saya juga kurang begitu punya informasi begitu. Ya, ya ini yang saya dengar ya. Ini kan omong-omong di warung kopi ya. Nah, itu berbahaya informasi gitu. Kan bukan rahasia juga kalau kepatuhan tadi yang paling sulit memang yang kelompok super kaya gitu kan.
Karena macam-macam di situ, profilnya macam-macam. Jadi dulu pernah ini, karena saya pernah membantu Ditjen Pajak juga ketika saya tanya 10 tahun lalu apa yang dibutuhkan teman-teman. Payung hukum, Pak, perlindungan. Kami ini takut enforcement kalau tiba-tiba di lapangan ternyata yang saya enforce itu pejabat, penguasa, atau orang berpengaruh, atau yang punya backing. Nah. Kalau nggak ada backup, repot kami. Maka butuh payung. Dulu mengusulkan ke Presiden Jokowi, ada perpres yang melindungi aparatur yang bertugas sehingga dia berani melakukan itu. Tentu ini perlu support TNI, Polri, Kejaksaan, KPK, dan semua pihak. Pernah dicoba, tapi mungkin belum optimal. Nah, saya rasa ini menjadi hal yang penting juga ya, menggarisbawahi. Mumpung sekarang nih Pak Prabowo nih presidennya gitu kan, siapa yang akan berani gitu kan. Saya yakin sih Pak Prabowo lebih tegas nanti kalau ada yang kayak kemarin mau ngejar koruptor ke Antartika gitu kan. Siapa yang nggak bayar pajak, yang ngemplang pajak, berhadapan dengan saya ini. Nah, itu saya rasakan dahsyat tuh dampaknya ke teman-teman Ditjen Pajak. Jadi itu satu hal yang nanti ya kita nanti cari narasumber yang bisa menggarisbawahi atau mengelaborasi soal ini ya. Tapi saya mau kembali ke satu isu penting. Penerimaan pajak tahun ini hampir dipastikan tidak tercapai. Mau ada amnesti. Beresiko orang, saya nunggu amnesti aja deh tahun depan. Tahun ini saya nggak bayar dulu atau saya cicil dulu separuh. Kan akan merugikan. Ini mesti segera ada kepastian. Di luar itu, sekarang masih ada rame-rame isu PPN 12%. Masa sudah baca nih opini Fajri kemarin di media. Kira-kira justified nggak PPN 12% di tahun 2025? Wah, pertanyaan sangat sulit. Jadi memang yang menjadi tantangan pemerintah itu ada dua. Yang pertama, mereka harus mampu memobilisasi penerimaan dalam skala besar, ya. Yang kedua adalah dalam jangka waktu yang singkat, 12 bulan. 12 bulan. Penerimaan pajak yang besar mungkin bisa lah, ada opsinya banyak. Cuma dalam jangka waktu yang singkat itu yang sulit. Yang opsinya boleh dibilang ya selain kenaikan tarif ya apalagi gitu. Iya, memang ini tantangannya ya, dilema ini. Kalau mau jangka pendek, yang ada dijalankan. Apalagi kan itu sudah masuk sebagai bagian dari desain atau postur kebijakan fiskal. Kalau tidak dijalankan ada resiko. Mau diganti dengan apa? Nggak mudah mencari berapa 70 triliun tambahan di luar yang sudah direncanakan gitu kan. Nah ini kan tantangan kita, apalagi tadi ngejar orang pribadi kaya. Tidak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan ini kan butuh effort besar. Kalau itu data harus analisis dulu, harus dihimbau dulu. Kalau pemeriksaan pun juga ada waktunya, pembuktian dan sebagainya. Belum kalau sengketa pajak kan, bisa sampai 2-3 tahun. Tantangan ada di situ. Memang ini tidak mudah. Saya percaya pemerintah dan DPR waktu itu juga bukan soal nambah beban rakyat ini sebenarnya kan, tapi bagaimana PPN ini dilihat sebagai strategi yang paling memungkinkan dalam jangka pendek. Harapannya ekonomi sudah cukup pulih, cukup membaik sehingga step berikutnya dari 11% bisa ke 12%. Tapi faktanya ada penolakan cukup luas di masyarakat. Betul. Yang kalau saya lihat tidak semuanya memang soal beban ini kan, tapi soal bagaimana uang pajak digunakan. Betul. Komplain-komplain, bagaimana tingkah laku para pejabat, lalu insensitivitas dan lain-lain yang membuat saya rasa berpengaruh. Nah, kalau hitung-hitungan Fajri, DPR kemarin mengatakan PPN akan dikenakan pada barang mewah saja. Kan makin membingungkan ini. Bagaimana pendapat Fajri? Nah sebelum masuk ke situ, saya tertarik terkait masyarakat yang mengomentari bahwa bahwa kenaikan tarif ini untuk hal-hal lain gitu. Nah saya melihat bahwasanya ada distrust, terhadap pemerintah yang begitu tinggi
Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, masyarakat hanya melihat dari sisi yang negatifnya saja begitu. Nah, yang kedua yang terkait kenaikan tarif PPN hanya untuk objek PPNBM, kalau saya itu potensinya hanya 1,7 triliun. Kecil sekali ya? Sangat kecil sekali gitu. Jauh dibandingkan dengan kebutuhan budgeter di tahun 2025 gitu. Jadi dibandingkan cuma 1,7 triliun ya mendingan batalin aja ya kan. Apalagi kan kalau saya baca di Undang-Undang HPP, kita kan belum mengenal multi tarif. Betul. Kalau multi tarif ya kalau mau proper kan mesti mengubah undang-undang. Betul. Itu butuh waktu. Butuh waktu. Kalau mengubah undang-undang kenapa tidak kita sekaligus kita lakukan perubahan yang lebih mendasar lagi gitu kan. Iya. Lalu yang berikutnya kalau misalnya mau ditunda, itu pun juga ada tantangan kan, karena PP peraturan pemerintah yang bisa dipakai untuk menunda itu mesti dimajukan pada saat pembahasan APBN. Ini sudah lewat itu. Jadi waktu tinggal 3 minggu mungkin menuju 2025. Kalau nggak ada keputusan yang radikal, kayaknya akan tetap diterapkan. Tapi saya juga bisa memahami pemerintah. Kita kan biasa meletakkan ini pada model yang holistik gitu kan. Bahwa PPN diterapkan berdampak pada daya beli, ya. Tapi toh yang mampu memang mestinya bayar lebih besar gitu kan. Maka yang kurang mampu mesti dilindungi. Kemarin kan Menteri Airlangga juga sudah mengatakan nanti akan ada beberapa bantalan kebijakan, menambah subsidi, mungkin PPh 21 DTP, pajak ditanggung pemerintah, dan lain-lainnya, di menjaga daya beli kalau masyarakat berpenghasilan bawah. Itu saya rasa satu opsi ya. Tetap PPN-nya jalan, diperbaiki sistemnya, yang tidak mampu atau yang daya belinya menurun, dilindungi atau diberi bantalan. Bagaimana menurut Pak Hasan? Ya, memang ini balik lagi. Memang kalau PPN dia secara natural itu sebagai pungutan yang regresif. Tapi konteksnya dia dianggap regresif adalah kalau kita bandingkan dengan income. Tapi kalau kita bandingkan dengan spending, total consumption, belum tentu. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia banyak sekali itu fasilitas-fasilitas PPN. Nah, kalau kita lihat dari studinya World Bank, memang sebetulnya cenderung proporsional ya. Nah, salah satu yang menarik yang saya baca dari papernya Rita Della Feria dari IMF Working Paper itu adalah bahwa untuk mengatasi sisi regresif dari PPN, entah itu mengurangi fasilitas, entah itu kita melakukan kenaikan tarif, salah satunya ada dari sisi spending. Sisi spending itu gimana? Ya mungkin itu perlinsos, entah itu bansos. Yang penting ada aspek distribusi. Distribusi orang kaya membayari kelas menengah membayari kelas bawah. Jadi yang kelas bawah ini better off, yang kelas atas ini worse off gitu. Jadi itu menurut saya kalau didesain seperti itu bisa kok menjadi sebuah kebijakan yang progresif dan baik. Ya, subsidi silang jadinya nih. Yang mampu tetap membayar pajak secara profesional, yang tidak mampu dibantu dengan berbagai program perlindungan sosial tadi. Ini kan sudah dijalankan selama ini sebenarnya. Hanya mungkin memang perlu penguatan, dan saya sepakat tadi. Wacana PPN 12% ini tidak bisa lagi diletakkan pada soal objektivitas kebijakan, karena trust tadi itu dia di luar isu pajak itu sendiri. Soal kita tahu kan kemarin rame-rame ada seorang pejabat yang terpaksa mundur karena perkataan yang tidak senonoh itu kan publik nuntutnya ini kan saya gaji dengan uang pajak. Kenapa lalu begitu? Kelakuan siapapun di jalan raya yang menggunakan sirine secara berlebihan, gitu. Minta fasilitas yang dibedakan gitu kan. Lalu ya mungkin ada beberapa yang insensitif di mata masyarakat sehingga rasa keadilan terusik gitu kan. Ini yang PR ya saya rasa. Maka kita memang sebenarnya perlu pendekatan baru yang lebih terintegrasi. Pajak urusannya bukan soal pajaknya,
tapi belanjanya, manfaatnya. Sekarang tambah lagi, selain manfaatnya adalah perilaku para penyelenggara negara, para pejabat, para politisi, amanah atau tidak amanah. Itu penting ternyata. Dan lagi-lagi ini pentingnya pajak kalau kembali ke depan tadi ke awal. Iya, ya kan? terkait demokrasi itu. Pajak itu ternyata mendorong demokratisasi. Iya. Sekarang kita boleh klaim nih, I am a taxpayer, karena saya boleh menuntut sesuatu yang baik kembali pada saya. Betul. Jadi saya rasa banyak hal yang bisa kita diskusikan pada kali ini, Fajri. PPN 12%, kita coba bahas bukan soal pro kontra, setuju nggak setuju, ya kan? Tapi lebih mendalam kita mau bicara konteksnya seperti apa. Dan saya rasa diskusi begini perlu terus dikembangkan. Kita perlu memberikan kritik-kritik yang konstruktif supaya publik juga bisa terlibat dalam mengadvokasi kebijakan ini. Amnesti tadi jelas ya, harus ditolak itu. Nggak ada pembenaran apapun yang bisa dipakai. Sisi filosofis, sosiologis, juridis, maupun budget pun nggak masuk. Nggak ada yang masuk. Jangan sampai itu hanya merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Lalu kinerja penerimaan tadi dengan segala seluk-beluk, dengan segala lika-likunya, ternyata pajak itu sangat kompleks. Ada naik turun, ada banyak sektor, ada banyak jenis dan lain-lain. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memahami, tapi sekaligus menjadi undangan pada para penyelenggara negara, para pejabat, para penguasa untuk betul-betul memahami pajak itu, kalau kata seorang ahli, pajak itu muara semua kepentingan. Dengan mengerti, memahami pajak, kita diharapkan bisa membuat kebijakan yang baik, sekaligus bisa menggerakkan atau social engineering yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan segala dinamikanya, pajak tetap menjadi sektor penting yang mendapat perhatian, karena semua kita berkepentingan. Dan saya rasa kita sudahi dulu di sini, sambil kita renungkan. Ke depan saya rasa masih ada tema-tema penting yang perlu dibahas soal pajak ini. Sahabat Potnomik, tidak terasa sudah cukup lama kami berbincang. Saya ingat kata-kata Oliver Wendell Holmes Jr., seorang hakim agung di Amerika Serikat, yang mengatakan, saya senang membayar pajak karena dengan membayar pajak saya membangun peradaban. Karena membayar pajak kita bisa punya pendidikan yang baik, bisa punya fasilitas kesehatan yang baik, infrastruktur yang baik. Pajak membangun peradaban. Kontribusi kita sangat menentukan. Maka mari terus kita pupuk kepatuhan membayar pajak, sekaligus kita awasi agar uang pajak digunakan dengan baik. Terima kasih telah menjadi sahabat Potnomik yang patuh dan peduli pajak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.